Pembahasan kita hari ini adalah mengenai B50. Oke, jika sebelumnya kita menggunakan B40, pemerintah kemarin kalau saya tidak salah tanggal 9 Juli itu Presiden Prabowo meluncurkan program B50 ya Mas Faisal dan juga Mas Jauh. Oke, saya ke Mas Jauhari dulu, Mas Faisal. Mas Jauhari, Kementerian ESDM itu memproyeksikan adanya penghematan devisa sampai 170 triliun. Dengan adanya program ini. Besar ya Mas ya? Besar. Nah, bagaimana dari teman-teman redaksi investor melihat ini Mas? Apakah memang bisa memperkuat stabilitas rupiah atau seperti apa Mas? Ya, kalau kita lihat dari statement dari beberapa pejabat dalam peluncuran kemarin, itu kan salah satunya adalah yang paling pokok sebetulnya adalah mengurangi ketergantungan impor solar. Betul, ya. Sehingga kalau misalkan kita kan sama ini ada 3 juta ton solar yang diimpor ya. Berarti kan kalau kita beli dari luar, kita butuh dolar, ya kan? Jadi kalau kita butuh dolar dalam jumlah yang cukup besar, sehingga itu akan mempengaruhi nilai rupiah kita. Nah, dengan tidak mengimpor solar, gitu ya, kan stop nih, ya kan? Mulai tanggal 1 Juli kita udah stop impor solar karena kita sudah masuk mandatori ya, wajib B50. Betul. Nah, ketika kita stop berarti ada penghematan dalam bentuk devisa. Devisa itu kan ada falas, ada macam-macam. Nah, itu yang bisa kita jadinya devisa ini jadi tetap berada di stay dalam negeri ya. Jadi tidak keluar untuk membeli impor solar. Nah, itu yang bisa dihemat sehingga ini cukup menguntungkan dalam kondisi saat ini ya. Persoalannya apakah efektif gitu ya? Ya secara teori dia bisa mendukung tapi tidak menentu, bukan penentu utama ketika devisa kita hasil ekspor itu banyak disimpan di sini, terutama yang dari impor solar yang tidak jadi dari ekspor CPO. Betul. Itu bisa, tapi logikanya kan seperti ini, karena kita tidak membutuhkan dolar dalam cukup banyak gitu ya, sehingga minimal kita bisa memperbaiki neraca perdagangan migas gitu ya. Kita setiap bulan itu ada laporannya ya, BPS ada neraca migas, perdagangan migas, non migas. Nah, minimal kalau selama ini kita banyak impor, berarti kan tertekan neraca perdagangan migas kita ya. Minimal dengan mengurangi impor itu, neraca perdagangan kita tekanan lumayan mereda lah ya. Sehingga itu bisa mempersempit setidaknya defisit dari transaksi berjalan. Nah, kondisi ini bisa nanti akan membantu penguatan rupiah gitu. Tapi itu salah satu aja gitu. Bisa, tapi salah satu penopang. Penentu utama bukan, balik lagi kalau bicara rupiah kita bicara arus modal asing, bicara kebijakan suku bunga bank sentral, harga komoditas, bahkan kondisi geopolitik gitu ya, yang banyak faktor itu sih.